Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya kembali, Uro Abdurrahim dari UROI Network dalam serial Panduan Membuat Website. Bahasan kita kali ini adalah manajemen hosting dengan kontrol panel. Di bahasan sebelumnya, kita sudah membuat account di infinityfree.net. Satu account kita sudah buat dengan membuat sebuah domain, sebuah website dengan judul panduan buat website.fvg.com. Telah berhasil dengan baik dalam bentuk tampilan seperti ini. Nah, tinggal nanti kita lakukan proses pembangunan aplikasi website kita sesuai dengan. Nah, jadi tempat dan rumah sederhananya sudah terbentuk. Alamatnya sudah terbentuk. Berikutnya apa yang harus kita lakukan? Berarti dalam kaitan ini adalah bagaimana kita membangun rumah itu. Nah, untuk membangun rumah itu bagaimana mempersiapkannya? Inilah yang perlu kita lakukan di dalam tahap berikutnya, yaitu bagaimana kita mengatur manajemen hosting melalui kontrol panel. Apakah bisa kita mengatur hosting kita tanpa kontrol panel? Sangat bisa dilakukan. Nah, tetapi kita harus mempunyai kemampuan sebagai seorang administrator server internet dengan mengetahui berbagai kode program, menghafal kode program yang ada dalam tool Linux. Nah, melalui kontrol panel ini, kita disajikan aplikasi berbasis grafik interface, sehingga kita tinggal klik tombol saja, dan mengisikan beberapa data yang akan dimasukkan, dan tinggal kita submit dalam bagian itu. Maka, dengan menggunakan kontrol panel ini, kita bertindak sebagai admin. Sangat dimudahkan dengan aplikasi kontrol panel ini. Di infinityfree.net ini bahwa aplikasi hosting kontrol panelnya menggunakan Vista Panel. Secara umum, setiap hosting kontrol panel itu mempunyai fasilitas. Beberapa di antaranya bagaimana kita mengelola website. Di dalam satu hostingan kita dimungkinkan untuk mempunyai satu website atau juga dimungkinkan mempunyai banyak website. Nah, bagaimana mengelola banyak website itu? Itu ada di kontrol panel ini. Bagaimana mengelola file? Bagaimana mengelola database? Bagaimana mengelola email? Kesemua itu adalah bagian-bagian dari sebuah aplikasi website kita. Setiap aplikasi website pasti mempunyai file program. Pasti ada database yang digunakan. Pasti ada email yang akan terkait dengannya. Nah, hal itulah nanti yang dikelola oleh kontrol panel. Selain dari hal-hal lainnya, misalkan dengan aplikasi servernya kita menggunakan PHP berapa yang kita gunakan, kita nanti akan menggunakan framework apa yang akan kita gunakan, kita menggunakan CMS apa yang akan kita gunakan. Dan berikutnya adalah bagaimana kita mengatur dari keamanan dari server internet kita. Nah, di dalam infinityfree.net kita, untuk kita memasuki cPanelnya, kontrol panelnya, maka link URL ini yang kita tuliskan di dalam browser kita. app.infinityfree.net login.
Kemudian Anda masukkan email address Anda yang digunakan pada saat daftar kita ke Infinity. Berikutnya, masukkan password dan klik tombol sign in. Jika sukses, akan ditampilkan seperti ini yang sudah tampil di sebelumnya pada saat kita membuat user pertama kali dan membuat domain kita. Nah, pada bagian ini kita tinggal klik tombol manage sehingga berikutnya akan tampil tampilan seperti ini. Ada 4 tombol yang disajikan setelah kita memasuki wilayah ini. Ada control panel, ada file manager, ada audit account, kemudian ada deactivation history. Untuk keperluan kita kali ini, kita tinggal klik tombol kontrol sehingga tampil di bagian ini. Ya, kelihatan di dalam bagian atas ada username kita di dalam panel kita, kemudian ada tombol logout, dan ke bawahnya masih banyak. Oke, berikutnya untuk lebih jelasnya, marilah kita langsung ke dalam sesi praktek. Persiapkan proses untuk sesi praktek kita. Baik, semua sudah siap? Oke, kita mulai sesi praktek untuk lihat kontrol panel yang kita gunakan di dalam infinityfree.net ini ya. Oke, jadi di dalam sesi praktek kita sudah buka browsernya, kemudian tuliskan URL kita app.infinityfree.net/login. Berikutnya di dalam bagian sini kita tuliskan email kita sesuai dengan pendaftaran yang sudah kita lakukan sebelumnya. Masukkan password. Kemudian klik tombol sign in. Dalam bagian ini kita sudah memasuki member area di infinityfree.net ini. Satu website kita sudah terbentuk. Kita lihat isinya. Ini adalah tampilan awal dari website kita. Baru dibentuk dan belum diisi apapun. Nah, emang sesi berikutnya kita merencanakan untuk membuat aplikasi website kita di beberapa materi berikutnya. Oke, berikutnya adalah kita klik tombol manage untuk nanti kita memasuki area kontrol panel. Oke, sudah masuk dalam bagian ini. Jadi ada 4 tombol, ada kontrol panel, ada file manager, ada edit account, dan ada deactivation history. Untuk kebutuhan kali ini, kita klik tombol kontrol panel. Ya, sudah memasuki wilayah kontrol panel kita. Jadi disampaikan ini adalah user kita. Kemudian ada tombol logout. Kemudian di dalam bagian sini adalah home. Dan bagian sini upgrade plan untuk pindah ke premium member. Nah, beberapa informasi yang perlu kita catat sebagaimana sudah tersampaikan sebelumnya. Saya ingatkan kembali kepada
Anda sekalian bahwa akun itu perlu dicatat ulang oleh Anda, supaya nanti kita tidak lupa. Ada beberapa akun yang perlu diingat oleh kita. Pertama, ini akun FTP, File Transfer Protocol. Jadi untuk mengakses folder-folder file kita nanti, kita memerlukan sebuah akses FTP. FTP-nya boleh menggunakan aplikasi lain, atau mungkin nanti kita menggunakan file manager yang ada di dalam bagian kita. Saya sendiri biasanya sering menggunakan WinFTP ya. Atau juga FileZilla kita bisa gunakan untuk keperluan itu di FTP ini. Nah, berikutnya adalah user untuk MySQL-nya. Nah, oke. Setelah Anda melihat slide presentasi tadi, bahwa fasilitas yang diberikan di dalam masing-masing control panel itu adanya pengelolaan file, adanya pengelolaan database, adanya pengelolaan website atau domain, adanya pengelolaan email. Ini semua ada di dalam bagian sini. Nah, di dalam pengelolaan file itu ada online file manager. Kita coba klik di dalam bagian sini, file manager kita. Jadi kalau Anda bayangkan ini adalah sebuah hard disk, ini adalah akses terhadap hard disk Anda di drive D misalkan yang ada di dalam hard disk Anda. Ini adalah drive yang ada di dalam internet server Anda. Nah, file program kita nantinya akan ditempatkan pada folder htdoc ini. Nah, apa yang tampil di dalam bagian website kita ini, tampilan ini, itu tertulisnya di dalam deck ini. Jadi kalau kita buka di dalam bagian sini, nah, itu nanti akan kelihatan kode HTML. Nantinya gitu, kalau kita perlu membuka itu. Gitu. Nah, itu di dalam file. Berikutnya, untuk akses ke database, biasanya kita menggunakan PHP MyAdmin. Baru nanti memasuki wilayah database yang ada. Nah, nanti kita praktekkan berikutnya ya. Nah, untuk file program, saya sudah sampaikan kepada Anda bahwa pada proses nanti kita membuat aplikasi website kita, itu nanti akan menggunakan CMS yang sudah jadi. Jadi kita tidak perlu lagi mengetahui kode program secara rinci. Kita tinggal menggunakan aplikasi-aplikasi CMS yang kita gunakan. Nah, kita fasilitas itu ada di control panel CMS yang sudah tersedia dengan baik. Misalkan sekarang kita klik softwarenya, Softaculous App Installer. Nah, kita tunggu sebentar untuk melihat apa aja yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, di dalam Softaculous, jadi kita tinggal memilih aplikasi yang kita butuhkan. Jika kita akan membuat blog, maka pilihan ini yang kita bisa gunakan. CMS-nya, Content Management System-nya, programnya sudah tersiapkan. Kebanyakan orang menggunakan blog dengan menggunakan CMS WordPress. Nah, kalau kita ingin membuat forum, kita tinggal menggunakan yang ini. Jadi sudah tinggal kita instalkan. Kebanyakan aplikasi ini sudah tersedia dengan baik dan kita tinggal pakai saja.
itu diistilahkan oleh beberapa para programmernya itu Content Management System, CMS ini ya. Itu tersedia di dalam control panel. Dan kita tinggal menginstalkan. Nah, untuk sesi berikutnya, setelah kita praktek di dalam bagian mengenal dari control panel, memasuki control panel, mengenal control panel, nah baru nanti kita menginstalkan CMS yang akan kita gunakan untuk membentuk aplikasi website kita. Oke, untuk sesi praktek kali ini saya cukupkan sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Lakukan latihan terus sampai hafal pada bagian ini. Demikian, terima kasih.